Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Blue Lock Chapter 208. Di mana semua isi cerita ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai potongan cerita apa saja yang ada pada chapter ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Blue Lock Chapter 208 berjudul 100%, di mana secara garis besar isinya akan menggambarkan mengenai proses jalannya latihan dari Sagihoichi demi bisa meningkatkan semua kemampuannya untuk bisa mengalahkan striker nomor 1 di seluruh Jerman, yaitu Michael Kaiser. Nah, latihan pertama yang dilakukan oleh Isagi adalah Sataran atau latihan berlari maraton bersama kedua orang temannya yang lain, yaitu si biksu paling hoki alias Higagure, dan juga si pemain yang memiliki stamina nomor 1 di dalam Blue Lock, yaitu Raichi, dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga stamina mereka ketika mereka semua bertanding di dalam lapangan, khususnya bagi Sagihoichi. Mengingat stamina yang saat ini dimiliki oleh Isagi sangatlah terbatas sekali, hingga Isagi pun tidak mampu bermain dengan maksimal selama 90 menit penuh. Selanjutnya, latihan kedua yang dilakukan oleh Isagi adalah passing dan juga positioning dengan dibantu oleh Kurono Renze. Karena di dalam pertandingan sebelumnya, Kurona lah pasangan emas dari Sagihoichi yang selalu bersedia untuk membantu Isagi kapanpun dirinya dibutuhkan. Bahkan berkat kehadiran dari Kurona Renze di dalam lapangan, Isagi pun akhirnya mampu bersaing dengan seimbang melawan Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Ditambah dengan adanya Kurona yang bersedia untuk membantunya, maka Isagi pun berhasil mengalahkan dan juga melewati semua pemain tengah serta pemain bertahan dari tim Manchester City pada pertandingan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dari serangan kombinasi mereka berdua, Isagi dan juga Kurona pun akhirnya memutuskan untuk kembali berlatih bersama lagi. Simpelnya, Kurona adalah Bachiran namun versi baik, bukan versi monster, di mana tidak peduli apapun yang terjadi, Kurona akan selalu ada di samping Isagi serta selalu mendukungnya, supaya Isagi mampu bergerak dengan bebas dan juga menciptakan gol. Kemudian, latihan ketiga yang dilakukan oleh Isagi adalah scoring dan juga off-ball movement, di mana pada sesi latihan yang ketiga ini, Isagi pun seketika langsung dibantu oleh ketiga orang temannya yang lain, yaitu Yori, Yukimiya, dan juga Jin. Nah, menariknya setelah 200 chapter lebih berlalu, akhirnya kini kita pun kembali diperlihatkan debut dari salah satu bintang muda paling berbakat di dalam kompetisi Blue Lock. Karena pada chapter inilah, untuk pertama kalinya kita akan melihat Jin bermain sepak bola bersama dengan Isagi dalam format pertandingan mini soccer 2 lawan 2, di mana Isagi akan bermain satu tim bersama dengan Hiyori, sedangkan Yukimiya Kenyu akan bermain satu tim bersama dengan Kiora Jin. Singkat cerita, pada pertandingan 2 lawan 2 ini, Isagi yang terlalu kuat berhasil mengalahkan Yukimiya dan juga Kiora Jin dalam duel perebutan bola. Padahal selama ini Yukimiya selalu dikenal sebagai pemain terkuat dalam urusan pertarungan 1 lawan 1. Namun setelah Isagi berhasil berevolusi dan mencapai level yang hampir sama dengan Michael Kaiser, akhirnya kini Isagi pun berhasil melampaui kemampuan dari Yukimiya Kenyu, serta berhasil mencetak gol kemenangan bagi timnya di dalam sesi latihan ini. Nah, tepat setelah pertandingan itu selesai, Isagi pun dengan cepat langsung berjalan menuju ke sisi sebelah kiri lapangan untuk istirahat sebentar. Di mana pada momen inilah, beberapa fakta baru yang super mengejutkan akhirnya ditunjukkan kepada kita semua melalui beberapa potongan cerita berikut. Intinya, setelah melihat semua pertandingan dari Sagihoichi, Hiyori pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada dirinya. Isagi, kekuatan metavision yang kau miliki sungguh luar biasa hebat. Bahkan sudah berada di level yang jauh lebih hebat daripada kekuatan metavision milik Michael Kaiser. Karena faktanya di dalam pertandingan kita sebelumnya, kau sendiri telah mampu menguasai seluruh jalannya pertandingan sepanjang babak kedua berlangsung. Tidak hanya itu, bahkan dengan kemampuan metavisionmu ini, akhirnya kau pun mampu menipu Michael Kaiser pada detik-detik terakhir. Hingga gol pun berhasil diciptakan oleh Yukimiya dan kita pun seketika menjadi menang. Mendengar semua ucapan Hiyori, Isagi pun langsung meresponnya. Kau benar, dengan kekuatan baruku ini, aku berhasil melihat seluruh isi lapangan dengan sangat sempurna. Namun sayangnya aku masih belum bisa menggunakan kemampuan ini secara optimal. Karena saat ini stamina yang aku miliki sangatlah terbatas sekali. Bahkan jika aku bertanding ulang melawan Michael Kaiser, maka kemungkinanku untuk bisa menang hanyalah 50% saja.
Mengingat Kaiser sudah bisa menggunakan Metavision selama 90 menit penuh, sedangkan aku masih terbatas untuk beberapa waktu saja. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat ini, aku pun akan mulai berfokus untuk melatih semua kemampuan fisikku, supaya bisa bermain dengan maksimal dan juga konsisten selama 90 menit. Tapi masalahnya, bagaimana caranya aku bisa melakukan hal itu dan meningkatkan semua kemampuan dasarku hanya dalam waktu yang sangat singkat saja. Nah, tepat ketika Isagi sedang terlihat kebingungan, akhirnya dia pun tanpa sengaja mendengar sebuah kalimat penting yang diucapkan oleh Igarashi ketika dirinya sedang adu mulut bersama dengan Raichi. Di mana pada panel itu, Raichi sempat bertanya kepada Igarashi mengenai apa alasan dari Igarashi selalu berhasil menggunakan teknik pura-pura menjatuhkan dirinya atau teknik diving dengan sangat sempurna secara terus-menerus. Mendengar pertanyaan itu, Igarashi pun dengan penuh emosi seketika langsung menjawab. Intinya, Igarashi selalu bermain dengan satu gerakan sempurna yang telah dia lakukan berulang-ulang. Di mana setiap kali pemain lawan datang menuju ke arahnya, maka di saat yang bersamaan, Igarashi akan langsung menghantamkan tubuhnya ke arah lawan menggunakan bahu bagian kanan. Atau bahasa sederhananya, Igarashi berhasil menggunakan teknik divingnya dengan sempurna karena selama ini dia selalu menggunakannya secara terus-menerus. Nah, disinilah poin menariknya. Setelah tanpa sengaja Isagi mendengar semua ucapan dari Igarashi, akhirnya dia pun kini berhasil menemukan sebuah jawaban mengenai bagaimana cara Isagi bisa menggunakan kemampuan Metavision selama 90 menit. Dan juga mengenai bagaimana cara dari Isagi supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta staminanya dalam waktu yang sangat singkat. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun sambil tersenyum langsung berteriak kepada Igarashi. Terima kasih banyak Igarashi. Kau ini memanglah seorang pemain yang sangat jenius. Karena berkat semua ucapanmu barusan, akhirnya kini aku berhasil menemukan sebuah kepingan puzzle terakhirku. Oleh karena itu, saat ini aku akan pergi menemuinya dan meminta saran kepadanya. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantuku untuk bisa memecahkan sebuah misteri besar ini. Melihat Isagi yang tiba-tiba saja berteriak dan juga berlari meninggalkan mereka, Yuki yang nampak sangat penasaran akhirnya langsung bertanya kepada teman-temannya. Apa yang dimaksud oleh Sagiyoshi? Apakah kali ini dia berhasil menemukan sebuah petunjuk lagi untuk bisa mengembangkan semua kemampuannya? Sial, tidak kusangka jika bocah itu selalu berhasil melesat dengan cepat meninggalkan kita. Padahal saat ini kita baru saja berlatih untuk bisa mencapai level yang sama dengan Isagi. Nah, setelah beberapa saat berlalu, kini Isagi pun nampak terus berlarian di dalam gedung pelatihan untuk mencari keberadaan dari orang yang mungkin saat ini bisa membantunya. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya berhasil menemukannya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, bener banget. Pria dengan bentuk postur tubuh seperti monster ini adalah sang pahlawan terkuat yang berhasil lolos dari program kartu liar milik Jinpachi Ego. Siapa lagi kalau bukan pahlawan Kunigami? Menariknya, tepat pada satu momen yang sama ini, Isagi pun dengan cepat langsung berteriak kepada Kunigami dengan berkata seperti ini. Woi, otak otot, tolong pinjamkan kekuatanmu dan tolong bantu aku untuk latihan. Wow, menarik banget ya. Padahal seperti yang kita ketahui, Kunigami versi kartu liar adalah orang yang memiliki sifat dan juga kepribadian sama seperti Kaiser. Dimana tidak peduli apapun yang terjadi, Kunigami akan terus berusaha merebut bola dari kaki Isagi, serta akan berusaha untuk bertarung melawan anggota timnya sendiri ketika dirinya memiliki kesempatan. Atau sederhananya, Kunigami versi kartu liar adalah pemain yang luar biasa rusuh karena gaya permainannya yang acak-acakan dan hanya fokus kepada dirinya sendiri untuk bisa menciptakan gol. Itulah yang pada akhirnya membuat Kunigami malah selalu memusuhi Sagiyoshi di dalam setiap pertandingannya. Namun tidak hanya sampai di situ saja semua kejutannya. Karena pada halaman terakhir ini tertulis juga sebuah judul untuk chapter selanjutnya. Di mana chapter 209 minggu depan, manga Kuchibiru akan memiliki sebuah judul yang sangat menarik, yaitu versi super atau melawan tim bubar. Yang artinya pada chapter selanjutnya kita pun akan diperlihatkan sebuah jalannya pertandingan penentuan antara tim Bayern Munchen melawan tim bubar, yaitu sebuah tim dari Liga Italia yang merupakan sebuah klub tempat di mana Kimbaro berlatih.